Entah kenapa, tapi aku sudah sangat menyukainya sejak pertama kali melihatnya. Meskipun bos seringkali tidak menyukai kebodohanku, dia selalu memperhatikanku dan sangat baik. Apapun yang diajarkan kepadanya, dia belajar dengan sangat cepat, kata Melvin dengan senyum cerah, tak bisa menahan pujiannya. Trevin tersenyum dan berkata, kalian bersaudara, jadi wajar saja kalau kau menyukainya. Kalau kalian mau, aku bisa menjadi ayah kalian di masa depan. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu ayah juga? Tanya Melvin sedikit terkejut. Sejak kecil, orang-orang yang merawatnya selalu mengatakan bahwa dia adalah tuan muda keluarga Hun, tetapi Trevin adalah satu-satunya anggota keluarga Hun. Jadi ia sempat mengira dirinya adalah putra Trevin, meskipun Trevin tidak mengakuinya. Kemudian ia mengetahui bahwa Trevin memiliki seorang adik laki-laki, dan baru saat itulah ia menyadari bahwa Trevin bukanlah ayahnya. Itu membuatnya sangat sedih selama beberapa waktu. Namun Nathan menghiburnya, mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan tetap menjadi bosnya. Kalau begitu, bolehkah aku memanggil Bibi Winnie ibu? Tanya Melvin, kali ini dengan lebih hati-hati. Ia tahu siapa ibunya, tetapi tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya karena belum pernah bertemu sejak kecil. Trevin terdiam sejenak lalu mengangguk. Baiklah, kami akan memanjakan kalian semua di masa mendatang. Untuk orang lain, kalian tidak perlu khawatir. Tapi kenapa ibuku tidak menginginkanku? Tanya Melvin dengan kesedihan di wajahnya. Kata-kata ini membuat senyum Trevin menegang. Anak itu masih terlalu muda, dan Soraya tidak memiliki niat baik. Jika ia tetap berada di tangan Soraya, sesuatu mungkin bisa terjadi. Lebih baik memutuskan hubungan mereka lebih awal, tetapi Trevin tidak tahu bagaimana menjelaskan hal itu kepada Melvin. Ibumu punya kehidupannya sendiri, kamu akan mengerti di masa depan, kata Trevin mencoba menenangkan Melvin. Melvin memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan berat. Makanan Bibi Winnie enak sekali. Kalau aku memanggilnya ibu, apakah dia juga akan merawatku di masa depan, menidurkanku, dan memberiku ciuman selamat malam? Tanya Melvin dengan polos. Mendengar apa yang dikatakan Melvin, Trevin merasa kasihan pada anak ini yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Melvin lebih menyedihkan daripada Nathan karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Jadi, jika kamu ingin menjadi anak kami, kamu harus membujuk kakak laki-lakimu untuk berhenti membenciku begitu banyak, supaya kita bisa hidup bersama, kata Trevin dengan nada serius. Kamu tidak ingin kakakmu pergi begitu saja kan? Tambahnya merasa sedikit canggung karena harus memanfaatkan seorang anak dalam situasi seperti ini. Namun ia tidak punya pilihan, karena putranya sendiri menolak untuk menemui dirinya. Melvin mengangguk dengan cepat, hampir tanpa berpikir. Jangan khawatir, aku tidak akan biarkan bos pergi. Aku pasti akan menyeretnya kembali. Lucu sekali, kata Trevin sambil membelai rambut Melvin dengan gembira. Melvin merasa bahwa hari ini Trevin terlihat berbeda dari biasanya. Senyumannya membuatnya merasa bahwa Trevin tidak hanya bisa tertawa, tetapi juga sangat lembut. Anak-anak memang tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka. Melvin berbaring di pelukan Trevin dan berkata dengan senang, aku sangat bahagia hari ini. Aku sangat menyukaimu. Aku juga menyukaimu, jawab Trevin dengan lembut. Aku sangat menyukaimu. Tidak peduli apakah Nathan memilih untuk tinggal atau tidak, aku berjanji akan memperlakukan kalian semua sama. Kata Trevin bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan kedua anak itu. Melvin tidak mengerti sepenuhnya apa maksud perkataan Trevin, tetapi ia merasa puas dan sedikit mengantuk. Tanpa sadar, ia tertidur di pelukan Trevin dalam keadaan linglung. Di sisi lain, Nathan berlari keluar dengan marah, tetapi hanya berdiri di pintu, menunggu ibunya keluar. Namun, kali ini, ia merasa sangat terluka karena ibunya tidak segera keluar, seperti yang biasanya ia lakukan. Ini semua karena Trevin. Nathan merasa bahwa ibunya kini lebih peduli pada Trevin daripada padanya. Makin ia berpikir, makin ia merasa bahwa ibunya tidak mencintainya lagi. Air matanya kembali jatuh saat ia merasa kesepian dan tidak tahu harus berbuat apa. Kalila yang mengikutinya keluar menjadi cemas. Bagaimana bisa Nathan menghilang begitu saja? Ia tak tahu kemana dia pergi, dan panik mencarinya. Namun pengawal yang mengikuti Nathan berkata, Nona Winnie, jangan khawatir, ada seseorang yang mengikuti Tuan Nathan, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kalila menghela napas lega,
melihat sekitar dan menyadari bahwa Nathan tidak berada di tempat itu. Ia merasa khawatir jika terjadi sesuatu padanya. Sementara itu, Nathan berjalan ke taman kecil di belakang rumah sakit dan duduk di bawah pohon. Ponselnya yang ia pegang segera berdering, dan ia menangis begitu sambungan tersambung. "Halo Paman, Paman," Nathan terisak-isak, suaranya penuh kepedihan. Heston yang mendengar langsung meletakkan barang-barangnya dan bertanya dengan cemas, "Nathan, ada apa? Mengapa kamu menangis? Apakah ada yang terjadi dengan ibumu?" Nathan menangis lebih keras dan berkata, "Ibu tidak menginginkanku lagi, ibu tidak mencintaiku lagi." Heston mengerutkan kening, merasa tidak percaya. "Nathan, ibumu sangat mencintaimu, bagaimana mungkin dia tidak mencintaimu? Apa kamu bertengkar dengan ibumu?" "Paman, kapan Paman akan datang ke kota? Kalau Paman tidak segera datang, ibu akan direnggut," kata Nathan, suaranya penuh ketakutan. Heston merasa tubuhnya sedikit gemetar mendengar kata-kata Nathan. Ia tahu bahwa Trevin adalah satu-satunya yang bisa merebut Kalila. Namun mendengar kata-kata Nathan, ia merasa sangat penasaran. Apakah hubungan lama Kalila dan Trevin kembali terjalin? Bagaimana bisa? Heston merasa sedikit khawatir. Meskipun ia tidak bisa menikahi Kalila, ia tidak ingin Kalila bersama Trevin lagi. Terlebih lagi, Kalila kini sepertinya sangat terpengaruh oleh Trevin, dan itu membuatnya semakin khawatir. Namun setelah beberapa saat, ia kembali berbicara dengan tenang. "Ibumu sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh meragukannya, oke? Jangan pernah berpikir bahwa ibumu tidak mencintaimu, mengerti?" Tambahnya lagi, Nathan merasa sedikit bersalah mendengar kata-kata itu. Ia pernah mendengar bahwa saat ibunya melahirkannya dan Nita, nyawanya hampir melayang. Ia mengalami distosia dan pendarahan hebat, lalu menjadi mudah sakit karena tubuhnya sangat lemah. Bahkan hingga sekarang, kondisi tubuh ibunya belum pulih sepenuhnya. "Kalau begitu, aku akan minta maaf pada ibu, tapi kurasa, Nathan tiba-tiba menjerit dan suaranya terputus. Sebelum Heston sempat berkata apa-apa, ia hanya mendengar suara teriakan yang tertahan, lalu telepon langsung terputus. "Nathan, Nathan!" Heston panik. Ia segera mencoba menghubungi kembali, tetapi ponsel Nathan sudah dimatikan. Perasaan buruk langsung menyelimuti dirinya. Ia merasa bahwa sesuatu telah terjadi. Dengan gugup, ia menelepon Kalila. Namun panggilan itu tak tersambung, membuatnya berpikir mungkin dirinya diblokir. Tanpa membuang waktu, ia menggunakan nomor lain. Kali ini sambungan langsung tersambung. Heston mengesampingkan semua kenangan masa lalu dan langsung berkata, "Lila, Nathan baru saja meneleponku." Suasana hatinya sangat tidak stabil. Apa yang terjadi? Kalila kelelahan dan awalnya enggan bicara dengannya, tapi karena ini tentang Nathan, ia menahan diri untuk tidak menutup telepon. "Kami bertengkar sedikit." Nathan marah dan lari, tapi ada pengawal yang mengikutinya. "Aku sedang mencarinya." Mendengar bahwa Nathan sempat menghubungi seseorang, Kalila merasa sedikit lega. Itu berarti dia masih dalam keadaan baik. Namun Heston tidak seoptimis itu. "Kalila," sebelum Nathan sempat menyelesaikan kalimatnya, aku mendengar suara teriakan lalu telepon terputus. Setelah itu, ponselnya tidak bisa dihubungi lagi. "Tolong cari dia secepat mungkin. Aku takut sesuatu telah terjadi." Perkataan itu membuat jantung Kalila seolah berhenti berdetak. "Apa yang kamu katakan? Segera hubungi Trevin. Mungkin sesuatu benar-benar terjadi pada Nathan. Di mana kamu sekarang? Aku akan mengirim orang untuk membantu." Kami di rumah sakit," jawab Kalila tergagap. Ia langsung terjatuh, lututnya lemas tak sanggup menopang tubuh. "Tuhan, anak ini adalah anugerah darimu. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padanya." Kalila berdoa sambil menggigil. Tangannya bergetar karena ketakutan. Semua ini salahnya. Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri hingga mengabaikan perasaan Nathan. Ia lupa bahwa anak-anak pun bisa merasa sakit hati. Nathan dan Nita adalah hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada Nathan, ia akan hancur. Kalila segera berdiri dan mulai mencari Nathan ke segala arah. "Nathan, nak, keluarlah. Ibu salah. Ibu tidak akan memarahi kamu lagi. Ayo keluar," teriak Kalila, suaranya bergetar menahan tangis. "Nathan, ibu sangat khawatir, jangan sembunyi lagi ya. Tolong keluarlah," ucapnya sambil menangis. Sementara itu, Trevin mulai merasa aneh karena Kalila belum juga memberi kabar. Nathan memang anak yang emosional,
tapi dia juga cerdas dan tidak akan membiarkan ibunya cemas terlalu lama. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Trevin. Melvin masih tertidur di pelukannya. Ia mengigau dalam tidurnya, entah sedang bermimpi apa. Trevin ragu sejenak, lalu mengangkat ponselnya dan mencoba menelepon Kalila. Tapi tak ada jawaban. Rasa panik mulai merayap. Ia mencoba menelepon berulang kali. Saat hendak pergi mencari sendiri, akhirnya Kalila mengangkat telepon. Tapi tangisnya pecah seketika. Trevin, Nathan, dia hilang, dan para pengawal yang mengikutinya, mereka semua tewas, mereka semua mati. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika anak kita tidak bisa ditemukan? Isaknya, Kalila kini berada dalam kondisi syok. Selama 5 tahun terakhir, dia telah menjadi wanita yang tangguh, membangun kehidupan dari nol. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa dibanding anak-anaknya. Dan kini, salah satunya telah tiada. Jantung Trevin serasa diremas. Lila, tenanglah. Kota ini wilayahku. Aku akan segera mengirim orang-orangku. Kita pasti akan menemukan Nathan. Trevin, dia masih sangat kecil. Bagaimana kalau dia diculik para pedagang manusia? Kalila bertanya dengan suara gemetar. Atau kalau dia. Kalimatnya terputus, ia tidak sanggup mengucapkan hal terburuk yang ada di pikirannya. Kalila nyaris gila. Ia mengingat semua kasus anak-anak hilang, dan membayangkan Nathan menjadi salah satunya membuatnya nyaris pingsan. Trevin menahan tangannya yang gemetar. Ia tahu dirinya juga takut, tapi ia harus tetap tenang untuk Kalila. Lila, percayalah, Nathan sudah banyak belajar selama di pulau itu. Dia bukan anak biasa. Jika dia bisa memberi petunjuk sekecil apapun, kita pasti bisa menemukannya. Trevin dengan lembut menyisihkan Melvin dan turun dari tempat tidur meski tubuhnya masih lemah. Sayang, bawa Melvin pulang dulu. Aku janji, aku akan menemukan putra kita dan membawanya pulang dalam keadaan selamat. Namun Kalila tidak bisa mendengar apapun. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini terjadi karena ia terlalu fokus pada perasaannya, hingga membuat Nathan merasa diabaikan. Kalila berjongkok di tanah, menangis keras tanpa peduli siapa yang melihat. Ia merasa seperti ibu yang gagal karena telah kehilangan anaknya. Sementara itu, Trevin segera menelepon Lukas. Pergi ke rumah sakit, bawa istriku dan Melvin pulang. Minta ayahku untuk menempatkan penjagaan penuh di rumah besar Hun. Kerahkan semua orang. Jika perlu, hancurkan seluruh kota ini. Temukan Nathan. Pastikan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta semuanya ditutup. Tidak ada yang boleh meninggalkan kota ini sampai anakku ditemukan. Lukas masih agak bingung mendengar rentetan perintah itu. Tuan Hun, siapa yang hilang? Tuan Nathan, hilang. Tanya Lukas tak percaya. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan, teriak Trevin dengan penuh amarah. Teriakan marah Trevin menyadarkan Lukas dari keterkejutannya. Siap bos, jawab Lukas cepat. Ia segera berbalik dan keluar dari bangsal dengan tergesa-gesa. Ia memahami betapa seriusnya situasi ini. Lukas tidak tahu siapa yang berani menyentuh putra atasannya, tetapi siapapun itu, dia pasti akan menyesali perbuatannya seumur hidup. Ia langsung mengerahkan beberapa orang untuk menuju rumah sakit dan membawa Melvin bersama mereka. Begitu mereka tiba di rumah besar keluarga Hun, Tommy dan para instruktur lainnya telah kembali untuk menjaga keamanan. Pergerakan besar dari keluarga Hun ini tentu tidak luput dari perhatian warga kota. Meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, semua orang sadar bahwa sesuatu yang buruk tengah berlangsung. Beberapa bahkan menduga kalau sesuatu telah terjadi pada Trevin. Cosmo pun segera menelepon Trevin setelah mendengar kabar tersebut, dan langsung mengerahkan pasukannya untuk membantu pencarian. Bahkan keluarga Brown juga mengirim orang-orang mereka untuk membantu mencari Nathan. Setelah puas menangis, Kalila menyadari bahwa menangis saja tidak akan menyelesaikan masalah. Anak mereka tetap harus ditemukan. Ia segera menelepon Heston dan memintanya untuk menyelidiki Soraya. Eloise yang mendengar kabar ini, segera datang menemui Kalila di rumah sakit. Lila, tidak apa-apa. Semua pasukan di ibu kota telah dikerahkan. Bahkan militer pun turun tangan mencarinya. Jika ada perkembangan, kami akan segera memberitahu Trevin, ujar Eloise lembut, berusaha menenangkan Kalila. Militer. Kalila tampak terkejut, namun rasa syukurnya tak terbendung. Terima kasih. Aku tahu kamu yang mencari dia. Kalila menunduk sedikit, merasa bersalah. Ia tahu Eloise tidak akan mau bertemu dengan orang itu jika bukan karena Nathan.
Tapi demi anak itu, Eloise sampai turun tangan. Kalila, Trevin tiba-tiba muncul dan memanggilnya dengan panik. Kalila langsung memeluknya erat dan menangis. Nathan, kamu pasti bisa menemukannya kan? Tolong bantu aku Trevin, aku tak sanggup kehilangan Nathan. Trevin memeluknya erat dan berbisik menenangkan, jangan khawatir. Dia anak yang pintar, kita pasti akan menemukannya. Meski ia berusaha tenang di depan Kalila, hatinya justru semakin tidak tenang. Terlintas di benaknya bagaimana Dylan meninggal, dan ia pun mulai ketakutan. Tapi dia tidak boleh panik. Nathan akan baik-baik saja. Ia harus percaya itu. Hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Eloise mengamati mereka berdua dengan alis mengerut, tidak berkata sepatah kata pun. Ia merasa penculikan ini tidak sederhana. Sepertinya ada kekuatan besar di balik kejadian ini, dan motifnya bukan sekadar uang. Saat Riche Hawkins tiba di lorong, dia sedikit bingung melihat situasi ini. Tapi dia sudah mendengar soal perselingkuhan Winnie, jadi masuk akal jika Eloise datang menemuinya, mereka kan sahabat dekat. Namun keterlibatan keluarga Hun dalam kasus ini mengejutkannya. Riche tak habis pikir bagaimana Trevin bisa memobilisasi begitu banyak orang demi mencari anak Winnie. Menurutnya, putra keluarga Hun yang seharusnya jadi target penculikan, bukan putra Winnie. Ia tahu tidak akan mendapatkan jawaban sekarang, tapi semuanya terasa janggal. Eloise menatapnya tajam dan bertanya, kenapa kamu di sini? Ada kabar. Riche agak kesal karena Eloise hanya menghubunginya saat butuh. Tapi di sisi lain, dia senang Eloise tetap mencarinya. Aku kesini untuk bertemu denganmu, tapi belum ada kabar, jawab Riche singkat. Trevin mengangguk padanya. Ia tahu keluarga Hawkins, sebagai keluarga militer punya jaringan luas. Pak Hawkins, saya dengar Anda juga ikut membantu. Terima kasih telah ikut mencari anak saya, ucap Trevin tulus. Anaknya, Riche terkejut. Anak yang mereka cari bukan anak Winnie, tapi anak Trevin. Anak yang dibawa pergi itu. Riche bertanya ragu. Dia anakku, Nathan. Dia hanya memakai nama keluarga ibunya, jawab Trevin cepat. Ucapan itu membuat Riche langsung paham. 5 tahun lalu, saat Eloise tiba-tiba meninggalkan negara, dia sudah curiga ada yang tak beres. Kini semuanya mulai masuk akal, masih banyak hal yang belum diketahui orang luar. Baiklah, jika ada kabar, saya akan segera memberitahu, ucap Riche sambil menatap Eloise. Kamu kelihatan pucat, kenapa tidak pulang dan istirahat saja? Eloise menepis tangannya dengan tegas. Aku tidak butuh bantuanmu, katanya dingin. Eloise, setelah bertahun-tahun, kita masih harus seperti ini. Kau tunanganku, ucap Riche lembut. Wajah Eloise semakin masam. Aku tidak ingin membahas ini sekarang. Yang penting adalah menemukan Nathan dulu. Trevin tidak ingin ikut campur. Ia hanya mengangguk lalu membawa Kalila pergi. Kalila sempat khawatir dengan kondisi fisik Trevin, tapi Trevin bersikeras keluar dari rumah sakit. Aku belum pernah jadi ayah untuk Nathan. Sekalipun tidak, ini semua salahku. Bahkan kalau aku lumpuh, aku tetap akan melakukan sesuatu untuk menebusnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku tak akan sanggup hidup, kata Trevin lirih. Dengan Kalila di sisinya, Trevin langsung menuju ruang pengawasan dan mulai meninjau rekaman kamera pengintai rumah sakit. Status khusus Trevin membuat pihak rumah sakit tak berani menghentikannya. Apalagi ini menyangkut penculikan putra keluarga Hun, mereka pun takut terseret. Saat meninjau rekaman, Trevin merasa aneh. Dari kamera terlihat bahwa Kalila langsung keluar mencari Nathan tak lama setelah dia lari. Kalila menunjuk layar. Lihat, Nathan keluar dan berdiri di situ. Dia pasti menungguku. Dia menungguku Trevin. Trevin menoleh cepat. Meskipun gambarnya tak begitu jelas, ia bisa melihat wajah Nathan yang muram. Anak itu menatap ke arah bangsal dengan ekspresi kecewa, lalu berbalik dan berlari. Trevin bisa merasakan betapa sedihnya Nathan saat itu, merasa tidak diinginkan, tidak dikejar, dan sendirian. Dia menungguku keluar. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk memarahinya. Bagaimana mungkin dia mengira aku sudah tak menginginkannya lagi? Kalila meratap pilu. Ia menutup mulutnya sambil menangis terseduh. Melihat Kalila seperti itu, hati Trevin terasa teriris. Namun ia tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk panik atau terbawa emosi. Ia harus tetap tenang dan menjadi penopang bagi Kalila. Lila, ayo kita periksa taman belakang. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu, kata Trevin.
Mayat para pengawal ditemukan di taman belakang. Kemungkinan besar Nathan sempat melewati tempat itu sebelum akhirnya menghilang. Karena para pengawal mengikuti Nathan, lokasi mereka tidak akan terlalu jauh dari keberadaan anak itu. Kalila mengangguk dan segera mengikuti Trevin menuju taman belakang. Tempat itu tidak terlalu luas, hanya sebuah taman kecil tempat para pasien biasa berjalan-jalan. Banyak vegetasi tumbuh di sana, dengan permukaan tanah yang tidak rata. Karena itu pula, kedua pengawal bisa terbunuh tanpa segera ditemukan. Periksa tempat ini dengan saksama. Jangan lewatkan satu titik pun, perintah Trevin dengan suara dingin. Berani-beraninya seseorang menyentuh putra Trevin Hun di kota ini. Orang itu benar-benar cari mati. Kalila tidak memikirkan hal lain dan mulai menyisir area dengan cermat. Tak lama kemudian, matanya menangkap sesuatu yang kecil berwarna putih. Ia bergegas menghampirinya dan mendapati bahwa itu adalah ponsel Nathan yang tergeletak di bawah pohon dalam keadaan mati. "Ini ponsel Nathan," seru Kalila panik. Trevin segera berlari menghampirinya, tak peduli akan luka di tubuhnya. Ponsel itu tampak rusak. Jelas Nathan dibawa ke tempat itu. Trevin menelusuri sekeliling. Tempat itu sangat terpencil. Bahkan dengan kamera pengintai, akan sulit mendeteksinya. Biasanya tidak ada orang yang datang ke sana. Tapi kenapa Nathan bisa sampai ke tempat seperti ini? Apakah itu kebetulan, atau ada seseorang yang mengatur segalanya? Trevin teringat bahwa sebelumnya ada seseorang yang menghubungi Tommy atas nama Kalila, menyuruhnya membawa Nathan kembali. Untungnya Tommy mengonfirmasi dulu kepada Neil. Kalau tidak semuanya bisa jadi lebih buruk. Mungkinkah dalang di balik ini adalah orang yang menyamar sebagai Kalila? Pandangan mata Trevin mengeras. Kalila memandangi Trevin yang sedang berpikir keras. Ia tidak berani menyela, hanya menunggu dengan cemas. Trevin kemudian melirik Kalila dan berkata pelan, "Aku akan menelepon." Kalila mengangguk. Trevin langsung menelepon Lukas. "Aku menyuruhmu menyelidiki siapa yang menghubungi Tommy atas nama Kalila. Bagaimana hasilnya?" Lukas yang masih memimpin pencarian menjawab, "Nomor penelepon dilacak ke sebuah kedai kopi di dekat rumah keluarga Hun. Aku sudah mengirim orang ke sana. Tempatnya ramai, jadi sulit mengetahui siapa yang menelepon. Tommy juga mencatat nomornya." Mendengar itu, Kalila mulai merasa sedikit lega. Jelas pihak lawan sudah merencanakan semua ini dengan matang. Bukan hanya menargetkan dirinya, tapi juga anaknya. Tubuh Kalila mulai gemetar. Siapa dalang dari semua ini? Siapa yang ia sakiti hingga orang itu tega melakukan semua ini? Sejak kembali ke kota, hidupnya tidak pernah tenang. Siapa yang begitu menginginkannya menderita? Apakah ini hanya cara untuk menyerangnya, atau cara tak langsung untuk menjatuhkan Trevin? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. "Tenanglah, bahkan jika aku harus mengerahkan seluruh keluarga Hun, aku tidak akan membiarkan Nathan terluka," kata Trevin penuh keyakinan. Kalila hanya diam, bukan karena ia tak percaya pada Trevin, tapi karena ia begitu panik dan pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Tangannya sedingin es. Kalau bukan karena Trevin menggenggamnya, ia merasa tak memiliki kekuatan untuk berdiri. Tiba-tiba, ponsel Kalila berdering. Heston menelepon. Dengan ragu, Kalila menjawab, "Halo Heston. Soraya sudah kabur." "Hati-hati," ujar Heston cepat. Kalila menatap Trevin dengan ekspresi terkejut. Bukankah Soraya seharusnya dikurung? Bagaimana dia bisa kabur? "Hati-hati Kalila, mungkin saja Trevin yang merancang semua ini. Jangan percaya sepenuhnya padanya." Suara Heston terdengar tegas di ujung telepon. Dahi Trevin berkerut. Ia mulai kesal. Heston selalu memprovokasi, selalu merusak hubungan saat mulai membaik. Kalila, Nathan, dan Nita adalah keluarganya. Mereka miliknya, sedangkan Heston hanyalah orang luar. Apa haknya menuduh? Trevin langsung mengambil ponsel dari tangan Kalila dan berkata dingin, "Heston, lebih baik kau tidak bermain-main denganku sekarang. Nathan adalah anakku. Aku tidak akan menyakitinya." Tanpa menunggu jawaban, ia memutus sambungan. Kalila tidak berkata apa-apa. Trevin memeluknya erat dan berkata, "Tenanglah. Justru karena belum ada kabar, itu kabar baik. Pihak penculik pasti akan menghubungi kita. Apapun yang mereka inginkan, aku akan memberikannya, asal Nathan baik-baik saja." Kalila mengangguk, matanya memerah. Saat ini, Kalila sadar bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar seseorang. Dan ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ceroboh, membiarkan putranya berada dalam bahaya. "Aku akan menyelidiki soal Soraya.
Jika benar dia kabur, kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos, ujar Trevin, matanya menyipit tajam. Tiba-tiba, dekan rumah sakit datang terburu-buru sambil menyerahkan ponsel kepada Trevin. Wajahnya tegang. Kami telah memeriksa rekaman pengawasan cukup lama. Ada masalah dengan rekaman rute Tuan Nathan. Dalam satu segmen, rekamannya diulang selama 10 menit. Artinya seseorang telah meretas dan menghapus rekaman aslinya. Wajah Trevin menggelap karena marah. Bisakah kalian mengetahui siapa yang melakukannya? Tanya Kalila cepat. Tepat saat itu, ponsel Trevin kembali berdering. Lukas menelepon. Tuan Hun, saya sudah mendapatkan petunjuk. Seseorang melihat seorang wanita di kedai kopi yang tampaknya sedang mencoba menggoda seorang pria. Tapi setelah ditolak, wanita itu menelepon seseorang. Pria itu mendengar isi pembicaraan dan sekarang ada di kantor saya. Apakah Anda ingin saya membawanya ke sana? Bawa dia ke sini, perintah Trevin dengan suara dingin. Mendengar ada petunjuk baru, Kalila segera berlari ke kantor dekan. Seorang pemuda digiring masuk. Tubuhnya gemetar. Usianya sekitar 20 tahunan. Awalnya, ia tidak merasa bersalah. Namun selama dalam perjalanan, ia terus diteror dan diintimidasi. Sekarang ia bahkan tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia tidak habis pikir bagaimana nasibnya bisa seburuk ini.